Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Salsabila dari jurusan D3 Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya kelas 6 IB. Di sini saya akan menjelaskan analisis sistem informasi yang telah saya buat, yaitu berjudul Analisis Sistem Informasi Pencatatan Penjualan di Konter Lindasel. Pada kali ini akan dibahas tentang tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam merancang dan membangun aplikasi menggunakan konsep System Development Life Cycle atau biasa yang disebut SDLC. Tahapan tersebut diawali dengan identifikasi masalah. Saat ini masih banyak sistem yang masih manual seperti permasalahan yang terjadi di konter Lindasel, yaitu proses penjualan barang yang masih ditulis pada buku penjualan atau nota kertas saja, padahal pelanggan sering ramai datang. Yang kedua, pada pengolahan stok barang juga masih menggunakan pencatatan manual di buku, sehingga untuk mengetahui stok barang yang masih tersedia harus mengecek satu persatu. Lalu, untuk membuat laporan sendiri masih menggunakan kertas untuk pengarsipan data penjualan. Hal ini kurang efektif dan efisien. Tahapan kedua yaitu analisis sistem. Setelah melakukan wawancara dan pengamatan, dapat dianalisis. Proses penjualan dalam bentuk kertas atau manual mengakibatkan ketika pelanggan datang untuk membeli produk mereka akan menunggu lama untuk menerima nota pembelian sehingga pelanggan akan merasa tidak nyaman atas pelayanan konter. Lalu, pembuatan laporan di sini juga masih manual menyebabkan rentan terjadi kesalahan dan memperlama waktu sehingga laporan yang dihasilkan kurang akurat ataupun sering terjadinya kehilangan. Dan data yang kurang lengkap menyebabkan informasi pelayanan kurang jika terjadi kesalahan karena tidak tersusun rapi dan susahnya pencarian data tersebut. Sehingga untuk meningkatkan efisiensi kerja dan waktu, maka sistem yang ada masih manual harus diganti dengan sistem yang lebih baik lagi, yaitu dengan membangun sistem yang terkomputerisasi agar dapat meningkatkan penjualan. Setelah melakukan analisis permasalahan dari konter Lindasel, maka tahap selanjutnya yaitu analisis kebutuhan. Data yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi ini adalah yang pertama data user yang meliputi nama user, username, dan password. Lalu data barang yang meliputi nama barang, satuan, harga modal, harga jual, dan stok. Data kategori yang meliputi nama kategori, lalu data supplier yang meliputi nama supplier, alamat supplier, dan nomor telepon supplier. Dan data pembelian yang meliputi nomor pembelian, tanggal pembelian, total harga, dan keterangan beli, serta data penjualan yang meliputi nomor penjualan, tanggal penjualan, total bayar, dan keterangan jual. Pada analisis kebutuhan, terdapat kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Pada kebutuhan fungsional, fungsi dari sistem yang dibuat ini adalah proses login untuk user, proses pengolahan data user meliputi input, update, dan hapus, proses pengolahan data supplier, kategori, dan barang juga meliputi input, update, dan hapus. Lalu proses transaksi pembelian maupun penjualan dilakukan oleh user. Proses pengolahan laporan barang berisikan data laporan barang yang tersedia di konter. Proses pengolahan laporan pembelian berisikan data laporan pemasukan barang ke konter. Dan proses pengelolaan laporan penjualan berisikan data laporan transaksi penjualan barang di konter. Selanjutnya, sistem harus mampu melakukan transaksi pembelian, yaitu user dapat melakukan proses pembelian atau restock dari supplier. User mengkategorikan data berdasarkan 3 bagian, yaitu data transaksi, input barang, dan daftar barang. Pada form data transaksi, user dapat menginput nomor pembelian, tanggal pembelian, nama supplier, dan keterangan. Pada form input barang, user dapat menginput kategori, nama barang, harga beli, dan jumlah. Dan user dapat melihat detail barang yang akan dibeli serta total dari keseluruhan yang akan dibeli pada halaman daftar barang. Selanjutnya, sistem harus mampu melakukan input pendataan supplier yang meliputi pemasukan data supplier baru seperti kode barang, nama supplier, kode kategori, nama barang, satuan, harga modal, harga jual, dan stok. Serta user dapat melihat data supplier, memodifikasi data, menambahkan data, dan menghapus data. Lalu sistem harus mampu melakukan transaksi penjualan yang meliputi user dapat melakukan proses penjualan barang ke pelanggan dan user dapat melakukan input data ke dalam sistem dengan 4 tampilan form yang akan digunakan, yaitu data transaksi, input barang,
daftar barang, dan pembayaran. Pada kebutuhan non-fungsional untuk operasional membutuhkan prosesor Intel Core i3 atau lebih, memori 2 GB atau lebih, VGA card minimal 4 GB atau lebih, hard disk 500 GB atau lebih, mouse dan keyboard, dan juga printer. Lalu sistem aplikasi dan database dilengkapi dengan password dan dilengkapi beberapa CCTV di dalam konter. Tahap selanjutnya yaitu perancangan sistem secara umum dimaksudkan untuk membantu proses penyelesaian masalah yang ada pada konter Lindasel saat ini. Yang pertama yaitu pengelolaan barang, yang kedua pembelian barang, yang ketiga penjualan barang, dan yang keempat laporan. Pada pengelolaan barang, proses ini dilakukan melalui fasilitas website dengan tujuan memudahkan admin untuk melakukan pengelolaan barang. Yang kedua, pembelian barang, proses di mana admin melakukan pembelian terhadap kebutuhan barang yang ada di konter. Lalu penjualan barang, proses ini dilakukan melalui fasilitas website dengan tujuan menjual barang yang terkait dengan proses penjualan barang berupa HP, aksesoris HP, pulsa, dan voucher data. Lalu laporan, proses ini digunakan untuk mendapatkan laporan data produk dan laporan data pemesanan. Selanjutnya, alat perancangan sistem. Di sini menggunakan diagram hierarki plus input, proses, output. Di sini terdapat proses entry data, proses pengelolaan data, dan proses pembuatan laporan. Di dalam proses entry data terdapat data user, data supplier, data kategori, dan data barang. Pada proses pengelolaan data terdapat transaksi pembelian dan transaksi penjualan. Dan pada proses pembuatan laporan terdapat laporan data barang, laporan pembelian, dan laporan penjualan. Selanjutnya implementasi dan pemeliharaan sistem. Pada pengembangan aplikasi ini menggunakan beberapa tabel untuk proses penyimpanan data. Tabel-tabel tersebut adalah tabel user, tabel kategori, tabel barang, tabel supplier, tabel pembelian, dan tabel penjualan. Lalu implementasi sistem yaitu rancangan sistem ini diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, menggunakan perangkat lunak atau software, menyiapkan fasilitas fisik, lalu melatih user, dan melakukan pengujian sistem. Yang terakhir yaitu tahap pemeliharaan sistem. Agar sistem yang dibutuhkan dapat digunakan dengan baik, maka dibutuhkan pemeliharaan sistem atas beberapa hal, yaitu yang pertama, sistem mengalami perubahan atas permintaan dari user. Yang kedua, sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar seperti lingkungan bisnis. Lalu, yang terakhir, sistem perlu ditingkatkan agar dapat membantu user. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.